sekedar demi memuaskan hasrat dia, menghilangkan nyawa orang itu, udah resiko dia sebenarnya. Kita taunya dia telanjang bulat, menari. Ketika kita ngelihat dia kan semakin tinggi dia tuh. Ah, di situ dia langsung cekik. Halo kawan-kawan, balik lagi bersama kita di Ghost Paris Parah is. Oke kawan-kawan, jadi kita saat ini kedatangan narasumber yang asalnya dari tanah Sumatera Utara lagi nih kawan-kawan. Di sini kita ada Bang Marda. Ya. Bang Marda, apa kabar Bang Marda? Ya, luar biasa sehat. Sehat Puji ya. Tuhan. Ya. Oke, jadi di sini Bang Marda punya cerita yang dari tanah kelahirannya, dari masa kecilnya ya Bang ya. Ya. Tanpa perlu basa-basi nih, kita langsung mulai aja videonya. Cekidot. Bang Marda, Ya. boleh dijelasin nggak sedikit nih, Bang Marda kesehariannya apa nih saat ini nih? Ya, kita ada bisnis kecil-kecilan kue-kue kering untuk kebutuhan sehari-hari. Oke, jadi makan makanan ringan ya gitu ya kita. Ya. Oke, Bang Marda katanya nih dulu waktu masa kecilnya nih punya pengalaman yang horor nih, yang mistis nih. Boleh diceritain nggak Bang? Ya, kalau kita punya pengalaman itu sangat-sangat banyak memang ya. Ada cerita itu seperti di kampung saya itu jembatan itu namanya cerita itu jembatan ini ya. Jembatan ini terkenal dengan keangkerannya. Oke. Nah, keangkerannya itu sampai itu bisa setahun itu dibangun itu 2 kali rubuh kembali. Jembatan ini ya? Jembatan ini rubuh kembali karena seakan-akan itu karena saking keangkerannya itu minta tumbal. Oh. Itu tumbalnya juga nggak tanggung-tanggung ya. Itu udah dikasih tumbal itu segala kepala, namanya kepala itu ya, kepala binatang itu udah semua tetap rubuh juga. Kali-kali ada yang mengetahui orang kampung situ, namanya kayak semacam orang pinter lah ya. Oke. Itu kasih tahu sama warga udah ditaruh kepala manusia itu. Nah, dari mana itu? Nah, itu sangat-sangat memang, semua juga masyarakat jadi bertanya-tanya ya kan? Iya. Kok? Tapi di kampung ini nggak ada namanya kehilangan orang. Kita nggak tahu namanya ya, kepala dari mana ya ditaruh di situ. Nah, semenjak dari situ apa namanya kokoh. Nah, Berarti memang tumbalnya di sini tumbalnya mintanya harus kepala manusia. Kepala manusia. Banyak di tempat itu juga memang kebetulan banyak juga cerita-cerita horor, banyak yang macam diperkosa, dibuang di situ. Nah, suatu ketika itu banyak kejadian di situ, termasuk saya sendiri ya kan. Iya. Ya namanya kita anak muda dulu ya kan. Iya. Anak muda itu kita kalau tahun baru itu malam tahun baru itu tanggal 12 tanggal 31 lah itu ya. 31 kita udah jalan itu. Ya emang enak kan kalau jalan bersama, ada 10 orang, 7 orang ya kan. Ada sebenarnya ada kendaraan, cuman kita lebih enaknya jalan itu kan. Oke. Karena zaman dulu nggak kayak sekarang ya, kayak apa-apa tuh lebih ke gadget apa. Kalau zaman dulu kan mungkin masih karena keterbatasan, jadi ngumpul bareng temen. Itulah hiburannya ya, gitu. itu sangat-sangat berkesan ya kan. Oke. Nah kita itu kalau setiap tanggal 1 itu udah jalan nih ke dari kampung itu ke kampung seberang ya kan. Butuh waktu itu kalau kita jalan kaki itu kira-kira 2 jam lah ya. Jauh. 2 jam lumayan. Ada kira-kira 15 kilometeran ya kalau kita Gila kawan-kawan. jalan kaki ya. Nah kita udah tahu mana tempat-tempat angker nih. Di sono. Nah itu enak aja kita itu. Kalau
kita nih jalan bersama nih kan. Sengaja nih kita lempar di tempat angker ini kan. Biar kita cepat pulangnya ini. Nah, suatu kita malam itu kita mulai dari pagi nih sampai malam ya kan. Kita 10 orang bersama dengan teman-teman. Nah, di situ kita udah waktunya pulang nih. Kita kalau pulang itu kita kalau nggak pulang jam 11 malam itu nggak seru. Oh iya, harus Nah, di atas harus jam 11. di atas jam 11 malam ya kan. Nah, kita nggak tahu cerita ini di jembatan itu banyak cerita horor ya kan, banyak angker, banyak kejadian kita nggak tahu sama sekali ya kan, nggak ada tahu ceritanya gimana. Nah, kita pulang nih dari emang tempat wisata ini emang enak, kayak semacam tempat apa nama itu air terjun, belerang itu kan. Nah, di situ semua perkumpulan muda-mudi lah di situ semua ya kan. Nah, ketika kita pulang dari situ tuh jam 11 inilah. Nah, kita jam 10 malam. Kebetulan teman saya cuman saya doang yang bisa ngelihat makhluk ini kan. Hal tak kasat mata. Mulai dari kecil, umur 7 tahun kita udah bisa ngelihat ya. Oh, dari kecil udah memang udah punya ini ya. Berarti Udah. memang nggak datang ke orang buat Nggak buka. datang ke orang nggak. Ya. Oke. Jadi kita jalan nih. Nah, tiba-tiba di suatu kan ada itu rumah adat Batak gitu kan. Ada yang lihat pas jam 12 malam tuh. Cewek lah, panjang rambutnya kan. Di tangga rumah itu. Di situ duduk sisiran. Kita cuek aja ya kan. Karena dia teman saya ngelihat, semua ngelihat ya, semua diperlihatkan. Kita jalan terus, ketemulah di jembatan ini. Si cewek ini atau yang Kita lain? udah nyampe di jembatan ini kan. Hah? Nah, kita jalan, tiba-tiba kan ada itu pembatas jembatan itu kan. Duduklah dia di situ, pakai sisiran. Hah? Semua jadi kaget ya kan? Ih, teman saya ini bilang, "Bang, bukannya dia yang tadi yang di sono?" "Iya, kok di sini?" Nah, kita semua kaget ya kan? Kita lewat udah aneh, kelihatan udah aneh lah. Kakinya udah kayak ngambang begitu ya kan, udah nggak ini lagi. Nah, kita udah 100% fix udah. Ini udah nggak jelas ya kan. Ini udah nggak kasat mata itu ya kan. Udah bukan orang ini. Nah, segala cara kita mau lewat udah dicegat sama dia. Kita mau lewat, mau nyebrang biar pulang, nggak dikasih jalan. Semua kita itu satu-satu, maaf nih ya, maaf kita sampai buka celana nih, sampai nungging liatin satu-satu, tetap di situ. Nah, kita kabur semua, balik lagi kabur kan, nyampe ada warga di situ ya, kita ketok, Pak, kenapa nih? Kita ceritain lah itu kejadian itu kan. Nah, kita semua udah ketakutan ini ya, semua kita 10 orang itu udah ketakutan. Nah, terus waktu kita ngomong jembatan, dia langsung jawab, langsung dia cerita kan kayak kita. Iya, masalahnya kalian itu udah jam 1 lewat dari situ. Nah, dia cerita, si bapak ini cerita kan mulai dari sono kalian tadi ketemunya ya. Jadi semua tahu kan, tahu semua. Kok si bapak ini tahu gitu. Benar Pak. Nah, ceritanya begini deh. Nah, dulu itu si cewek ada yang dia dibuang di situ, habis diperkosa, dibuang di situ. Nah, dia gentayangan terus. Setiap tanggal 1 malam pasti. Malam tahun baru. Nah, malam tahun baru, nggak ada dia di situ. Kita tuh trauma lah ya kan di situ kan. Setiap pulang dari dari tempat wisata itu kita udah nggak bisa pernah lagi. Jam 11 paling cepat kita jam 8 baru pulang tuh. Nah, di situ banyak banget karena jembatan itu sangat-sangat benar angker memang. Nah, dia banyak yang bilang yang pintar lah sudah ditaruh kepala manusia sampai saat ini. Kalau kita tanya-tanya masih itu kokoh itu. Malah jembatan itu kalau dibilang itu jembatan di Sumatera Utara paling panjang, paling besar. Oh. Nah, itu kalau di kampung itu ya. Bang, itu kepala manusia dapat dari mana? Ya masalah Itu tadi kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Siapa yang naruh? Karena warga di situ nggak ada yang kehilangan orang, nggak ada kehilangan keluarga pun nggak ada. Nah, baik di kampung saya itu nggak ada juga. Nah, kita nggak tahu ya. Emang dulu
ada terkabar itu kalau dibilang yang bawa rongsokan itu kan pakai sepeda ontel itu ya, Ah iya. itu dicurigai dulu. Oh. Nah, kalau dia bawa apa namanya rongsokan itu, udah anak-anak udah pada kabur itu. Takut Ya, diculik. takut diculik. Ya alasannya ya seperti itu. Di kampung itu banyak banget. Oh berarti sebelumnya itu kepala sapi ya? Biasanya. Segala kepala binatang itu sudah ditaruh biasanya. Kepala anjing, kepala babi semua. Ya, toh. Mungkin kurang enak kali kalau kepala binatang. Iya. Ya, Beda lah. penunggu di situ jumungnya punya selera juga ya kan. Selera. Cuma nih Bang, Jadi, saya nih agak tertarik tadi nih yang Nah. pas lari kenapa harus buka celana Bang? ya kita kan namanya orang-orang dulu ya. Heeh. Kalau antinya katanya kan kalau dia itu malu halus itu kalau bisa buka celana katanya kan. Oh. Kita semua buka celana kan. Tetap aja nggak ada. Kita sampai noleh-noleh nungging-nungging iya. tetap di situ. Waduh, udah agak jelasin semua kita apa namanya itu antinya dia itu sampai aduh yang jorok-jorok lah. Maaf nih yang jorok-jorok. Nggak mempan. Tetap aja dia di situ. Oke Bang, katanya tapi dulu katanya waktu abang masih muda nih, pernah ada warga yang bisa istilahnya dia tuh kayak jahat sama orang, dia tuh punya pegangan peliharaan. Biasanya yang kita tahu peliharaan ini untuk memperkaya diri nih. Iya. Tapi katanya ada yang justru malah dibikin untuk peliharaan ini untuk membunuh orang yang dia nggak suka. Benar. Ada itu Bang? Ada. Kayak gimana itu Bang? Itu namanya setan itu begu ganjang. Begu ganjang. Ya, Itu ada artinya tuh Bang? sebutannya itu begu ganjang karena kita kalau noleh dia terus dia semakin tinggi tuh. Makanya kalau di sana dibilang kalau biarpun tinggi itu tetap panjang. Namanya begu ganjang itu ada yang pelihara. Tanggung-tanggung kalau sesajennya itu. Apa tuh? Bisa darah manusia. Nah, seperti itu kan. Nah, pokoknya yang merugikan lah. Tapi kadar demi memuaskan hasrat dia, menghilangkan nyawa orang itu, udah resiko dia sebenarnya. Ada itu di kampung saya itu, ada berapa orang lah ya yang meninggal kan. Ya si orang masyarakat di tempat itu nggak terlalu berpikiran dengan seperti itu kejadian ada yang melihara begitu ya kan. Tiba-tiba ketahuannya ini musuhnya dia semua yang meninggal itu musuhnya dia semua. Dari situ semua masyarakat udah bisa tebak. Nah, Siapa pelakunya? suatu malam kebetulan ada yang sengaja untuk menyelidikin ya kan. Kok bisa sekali seminggu itu ada yang meninggal, sekali seminggu itu ada yang meninggal. Nah, waktu itu adalah yang ronda, ya kan? Ada yang ronda beberapa orang bapak-bapak sama anak muda itu sengaja memang dia waktu itu si nenek ini sudah instruksi sama ininya peliharanya ini begu ganjang ini kan. Oke. Kita taunya dia telanjang bulat Si nenek ini? si nenek ini menari. Nah, dia ritual seperti itu, ritual begitu menari kan ada api. Kok si nenek itu kok menari telanjang lagi kan dia waras bukannya nggak waras ya kan. Kita lihat warga itu semua lihat. Nah di situ semua dikumpulin besoknya warganya kan. Besoknya warganya udah nggak ada karena udah terlalu emosi. Udah berapa minggu 3 orang mati ya kan, tiba-tiba ya kan udah dibakar rumahnya, dimasak segala macam. Ini si nenek ini dia juga membunuh itu udah nggak ada perasaan gimana ya, Iya, nggak nggak ada hati kasihannya. lagi ya kan. Tapi si nenek ini emang tinggalnya sendirian Bang? Atau ada Kalau keluarganya? anaknya sih udah banyak, cuman anaknya sudah pada merantau semua. Nah, dari kebetulan dia tinggal sendiri sama ada menantunya. Di rumah itu? Di rumah yang dibakar itu? Iya, di rumah yang dibakar itu. Jadi pas dibakar ini menantunya kena juga apa gimana? Kebetulan menantunya nggak ada di rumah. Oh, waktu waktu kejadian itu Kayak nggak waktu di kejadian itu, rumah. makanya dibilang itu kalau di Batak itu kenapa dibilang santetnya hebat apa gimana itu? Iya itu salah satunya begu ganjang ini yang bisa disuruh matiin orang apa gimana. Cuman nih Bang, kalau buat cara dia bisa melihara begu ganjang ini
Bang Marda tahu nggak caranya gimana itu? Ya, kita nggak tahu ya. Ya kita nggak tahu caranya dia melihara itu kan. Tapi yang kita tahu sih Cara mendapatkannya? cara mendapatnya juga kita nggak tahu ya. Dari mana ini asalnya kita nggak tahu sama sekali. Cuman kasih makannya ini, kasih sesajennya itu kita cukup sedikit tahu ya kan. Tapi kalau mendapatkan dia itu nggak tahu kita dari mana. mananya. Nah, sampai detik ini juga kita nggak tahu dari mana itu asalnya itu. Dia cara membunuh korbannya kayak gimana tuh Bang? Kalau cara membunuh itu dikagetin. Di depan Orang nenek ini, manusia ini dikagetin. sama Begu Ganjang ini? Dia di depannya itu. Kita sama-sama berhadapan ya kan. Ketika kita ngelihat dia kan semakin tinggi dia tuh. Iya. Ya, tentu kita noleh Mendangak. terus kan. Mendangak ke atas. Di situ dia langsung cekik. Jadi semakin dia tinggi, korban ini bakal penasaran lihat ke atas. Penasaran lihat ke Ke atas. atas tiba-tiba tangannya langsung cekik Langsung gitu. cekik. Tapi kan Bang Marda tadi sempat bilang ya, bisa melihat sesuatu itu dari umur 7 tahun ya. Ya. Nah, selama Bang Marda dari umur 7 tahun nih sampai detik ini, atau mungkin ketika masih tinggal di Sumatera deh. Ya. Nah, itu selain dari yang tadi di jembatan, apalagi biasa yang Bang Marda pernah lihat itu? Banyak sih seperti makhluk-makhluk. Tapi seperti biasanya kalau yang saya lihat di kampung itu kayak wujud-wujudnya kayak manusia aja. Ada sering bapak-bapak pakai topi, peci. Tapi waktu saya di Jakarta ini lain, jadi lain. Kenapa lain? Saya sering lihat di sini matanya segede apa, ada yang berlubang. Nah itulah. Makanya saya bilang kok beda di kampung itu sama dia kayak gimana ya? Semacam genderuwo kata yang gede udah. Pernah lihat juga? Matanya yang merah udah pernah. Tapi pernah diganggu nggak, Abang? Enggak. Oh, dia cuma menampakkan diri aja? Cuman menampakkan diri doang. Dan kalau diganggu sih, tapi kita juga nggak pernah ganggu dia. Mau gubris dia juga nggak pernah. Oh, jadi kecuali lewat aja. kita usil ya, diganggu dia pasti dia juga balik ganggu kita. Oh iya, Bang, ya. Tuh, kalau seandainya makanan dari si peliharaan Begu Ganjang ini apa makanannya? Banyak, semacam ada juga ayam jago itu sama aja. Apa itu betina itu, tapi sama-sama warna hitam. Oh, ayam hitam. Nah, Iya. nah, itu apa yang jantan? Cemani ya. Ya, cemani. Benar, seperti itu. Itu yang saya tahu lah. Tapi paling utama itu darah katanya. Pokoknya harus ada darah. Pasti dia mungkin kalau nggak ada orang lain, pasti darah dia sendiri. Seperti itu. Darah manusia. Darah manusia. Sulit juga berarti ya untuk si nenek ini ngasih darah juga. Jadi udah risiko sebenarnya Iya, kalau risiko dia juga ya. melihara seperti itu udah risiko banget memang. Dia tetap ini ya kawan-kawan, tetap ngasih makan supaya tetap hidup nih. Tapi pada akhirnya si nenek ini justru malah matinya di Ya. amuk jadi sama dia warga, sama warga, ya. karena warga ya udah kesel juga karena tahu ternyata kelakuan si nenek ini jahat juga ya. Benar. Jatuhnya ya. Udah 3 orang tadi ya Iya, meninggal mati kayak gitu. sangat serem, ngeri. Berarti banyak korban. Udah banyak. 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 Kalau di kampung itu memang waktu saya masih ada di kampung itu kayak semacam udah 7 orang ya. Dalam sebulan itu 7 orang. Nah itu orang sudah bertanya-tanya, kok bisa begitu ya? Wabah penyakit nggak ada, kok bisa begitu? Nah di situ. Jadi ada kesepakatan dengan warga kan masyarakat. Coba diselidikin bagaimana, kenapa bisa terjadi begitu, Pak. Nah di situ ada waktu semua bapak bersatu. Nah, ketahuan dah. Bang, gini Bang. Jadi si Begu Ganjang ini, misalkan si nenek udah punya target nih, si A lah, anggap si A. Nah, jadi si Begu Ganjang ini mendatangi si A ini kira-kira itu memang setahu Abang nih situasinya pas lagi apa Bang? Pagi, siang, sore, malam atau bisa kapan aja? Jadi waktunya itu sebenarnya nggak ada yang pagi siang ya, semua malam semua ya. Oh, Kejadian itu malam semua. Jadi kebetulan korbannya ini semua rata-rata yang 7 ini ada sisa cekikan apa kayak biru begitu, kayak tangan bekasnya di situ di lehernya itu. Makanya orang bertanya-tanya ya kan, wah disimpulkan lah itu, wah ini udah nggak wajar. Teror. Nah, setiap ada yang korban semua bekas cekikannya ada cekikan ya dia situ. Nah ini cuman siapa yang melihara? Nah di situ. Berarti ketika ada korban ini warga tuh sebenarnya udah tahu. Berarti ini memang pelakunya Begu Ganjang. Tapi pertanyaannya siapa orang yang melihara nih? Ya. Itu belum ketahuan. Nah malam ini biasanya sekitar jam berapa tuh Bang ketahuan kejadian pembunuhan ini? Itu rata-rata kan lewat dia itu jam 12 lewat ya. Di atas jam 12 Di atas malam. Jam 12 malam. Jadi Begu Ganjang nih ada nggak sih dia kayak
misalkan targetnya lagi di rumah nih, dia bisa nggak kayak merayu atau dengan cara memanggil-manggil si calon korban ini untuk supaya keluar gitu? Nah, kalau seperti itu nggak ada istilah merayu. Nah, posisinya itu semua karena kebetulan udah di luar semua. Memang pas momennya lagi di luar aja berarti ya, baru Iya. itu dilakukan ya. Karena memang kalau orang kita itu di zona itu kuat ya. Kalau di luar, di dalam rumah itu kebal. Kalau ke rumah itu semacam roh-roh jahat itu jarang ya. Kalau di kampung itu ya. Berarti kalau di dalam rumah memang mereka tuh Nggak kuat ya. Kuat. Nah, nggak Jadi bisa makanya nggak nggak bisa si bego ganjang ini masuk ke rumah. Iya. Tapi kalau udah di luar Di luar lain udah cerita. Lain cerita itu. Agak jadi pertanyaan juga nih Bang. Apa yang membuat orang di sana tuh kalau di dalam rumah kok jadi bisa kebal atau kuat itu tadi? Kita kan apalagi zaman-zaman dulu itu tahun-tahun 90 95 lah ya. Kan masih orang-orang itu masih ada pegangan begitu Nah, loh. oke. Kan semacam anti Ditaruh dalam rumah. ditaruh dalam rumah seperti itu. Oh iya ya, tahu-tahu pernah tuh. Seperti Sampai itu. sekarang pun ada sih sebenarnya Bang. Pernah lihat juga saya secara langsung itu. Temen yang naruh menempelkan sesuatu Ya. di tembok kecil, di tembok di sudut beberapa sudut dia taruh kayak gitu. Tahu. Jadi karena kebanyakan sudah warga masyarakat itu kan udah pada tahu kan. Nah, itu untuk mencegah dia masuk udah ada ditaruh di dalam rumah penjaganya gitu. Iya, Kayak iya, semacam inilah Iya. pegangan buat rumah itu ya kan. Penangkal lah. Supaya dia nggak Iya. bisa masuk. Ah, Oh berarti bukan karena dari orangnya ya, tapi bukan. tempat tinggalnya. Tempat tinggalnya. Semua rata-rata itu masyarakat itu udah pada tahu. Ya kalau itu saya memang pernah dengar tuh. Dan teman saya juga ada yang begitu. Saya sempat nanya, apaan nih ditempel-tempel nih di sudut di kamar, dekat kamar mandi di dapur, di ruang tamu ditempel. Nggak ada, buat jaga-jaga aja dia bilang kayak benar. gitu. Ah, Oh ya iya. seperti itulah. Bang Marda pernah nggak ngelihat secara langsung bego ganjang? Atau maksudnya menyaksikan orang yang kena bego ganjang ini, atau memang mungkin mendengar, kemarin gua lihat si ini kena bego ganjang itu. Pernah ada nggak kayak gitu? Jadi kalau cerita seperti itu nggak pernah ya. Kalau saya namanya mau lihat beo ganjang juga nggak pernah ya. Karena dia berinteraksi itu cuman malam. Dia kan jam 12 dia baru keluyuran. Nah, kalau kita kan rata-rata itu tuh jam 11, jam 10 itu udah masuk rumah. Apalagi di kampung kan sepi gimana pun kan kalau waktu malam minggu kita kan anak muda kan ya wajar lah sampai jam itu juga kita pergi ke kampung lain kadang kita nginap. Kalau kita lewat jam 12 kan udah takut sebenarnya kan. Tapi memang tiap daerah tuh ada lah ya cerita-cerita mistis, mitos-mitosnya kayak gitu. Ya, seperti saya nih, keluarga saya itu dari nenek saya itu, kakek saya itu sangat-sangat dekat dengan makhluk-makhluk yang ini. Itu penunggu Danau Toba itu, kakek saya lah ya. Itu yang ngasih makan terus. Untuk penunggu Danau Toba. Penunggu Danau Toba itu. Makanannya apa sih Bang kalau kayak gitu? Jadi setiap bulan itu dia kayak macam bikin apa namanya itu, dia harus sediain kayak tumpeng begitu ya. Oh, Sajian sesajen yang begitu pakai ya. tampah itu. Dia udah semacam ayam berapa berwarna dipotong di situ dengan apa itu nasi merah segala macam itu ya. Jadi kakek saya itu dia bisa berkomunikasi dengan penunggu, tapi bukan semua ya penunggu Naruto semua ya. Tapi setiap pelabuhan itu ada penunggunya. Nah, setiap ada orang gila di area kampung saya ini selalu dibawa ke kampung saya, ke kakek saya gitu. Buat diobati. Ngobatin itu cuman satu teko dulu kan aluminium di kampung ya itu kan. Iya. Nah, kita disuruh tuh udah bawa air Danau Toba, kita bawa satu teko itu dimandiin sama kakek saya udah sembuh. Kenapa dia gila? Karena sering di danau ini ngomong kotor. Ngomong jorok. Nah, ini sebetulnya seperti di kampung di tempat di Jawa dibilang kuncen lah ya kan. Kuncen ya. Seperti opung saya itu. Waktu saya kecil masih umur berapa ya? 7 tahun lah saya waktu itu ya. Ada orang gila datang ke rumah sama keluarganya kan. Ya biasalah ngomong jorok seperti itu. Melintas di Danau Toba ini tapi ngomong jorok sok-sok jago ya kan. Itu tiba-tiba gila. Kemana-mana udah dibawa. Berobat nggak sembuh-sembuh. Ke rumah kakek saya datang tuh. Makanya saya ingat umur 7 tahun itu saya disuruh
udah kamu ambil kayak daun apa namanya, daun tapi bentuknya daunnya tuh kayak love, minta aja. Kamu datang, kamu minta, pasti dia dikasih, langsung diberi. Benar, saya bawa teko ini kan. Saya dulu kalau manggil ngomong sama danau ini, saya emang kadang kalau disadari sampai sekarang kayak orang gila ya. Kita ngomong sendiri, kita Orang melihatnya ya seperti itu. iya, karena kita diajarin kan, udah kamu minta sana, bilang aja, kakek saya datang mau ngambil obat. Nah seperti itu ya, kakek saya bilang kan, saya datang ngomong seperti itu, langsung keluar, tiba-tiba keluar loh. Saya nggak ngomong mengada-ada, nah daunnya berapa langsung keluar. Saya cuma tinggal metikin tuh, masukin ke teko. Udah itu dicampur sama air direbus, mandiin langsung sembuh. Ya jadi memang kalau untuk kita bicara Danau Toba ya kawan-kawan, namanya kayak ya Danau Toba, laut itu memang banyak misteri sebenarnya yang belum terungkap gitu. Paling kayak laut itu aja di dunia itu paling cuman berapa persen peneliti bisa tahu gitu. Tapi untuk misteri lebihnya itu banyak yang belum tahu. Ya itulah kayak Danau Toba juga itu kayak secara logika manusia mungkin juga kayak apaan ya kok bisa gitu. Nah itulah misterinya tadi itu. Mungkin orang-orang tertentu yang memang kayak tadi kakeknya Bang Mardani lah, mungkin dia memang orang pintar lah, orang paham, ngerti, sampai juga memberi makan untuk penunggunya gitu. Nah bisa berinteraksi dengan makhluk di sana. Ya mungkin orang-orang seperti itu yang bisa mengetahui misterinya. Tapi kalau untuk orang-orang awam seperti kita tuh mungkin sulit dicerna oleh logika. Tapi mau nggak mau itu terjadi loh gitu. Itu bisa terjadi. Jadi satu cerita yang saya alamin waktu itu di kampung saya itu, kebetulan ada warga. Itu kan kalau setiap pagi itu kan dia sore lah, dia apa untuk itu jala itu Ngejala ikan. ngejala ikan kan, dia untuk besok paginya dia tarik lagi kan. Nah, tiba-tiba dia satu malaman jalannya di itu, pagi-paginya dia nggak ada sama sekali ikannya, nggak ada dapat satu pun, nggak ada dapat. Nah di situ dia mungkin kesal ya, emosi dia kali, masa danau seluas begini kok nggak ada ikannya begitu. Nah, dia kurang ajar ya kan. Dia maaf nih, dia buka celana dari apa sampannya itu, di kotori, di maaf begitu kan. Nah habis dari situ nyampe dia pulang sakit sampai berbulan-bulan. Pas hari dia mau meninggal, datanglah hujan, apa petir geledek begitu kan. Dia langsung lihat ada yang berkuda. Tolong, dia dalam posisi di tempat tidur nih. Tolong, kenapa? Ada yang berkuda bawa tombak mau jemput saya, kata dia. Udah saya pergi ya. Dia kayak melambaikan tangan ke keluarganya. Mati pergi. Nah seperti itu. Kalau sebenarnya danau itu memang kalau kita sopan, baik, nggak bakalan ada kejadian apapun. Nah, itu intinya kita menjalani hidup itu dengan sopan deh. Di mana di alam dimana lah aja ya kan, mau itu di hutan, nah, di laut, iya. di danau, ya kita percayalah namanya kekayaan alam ini pasti bisa bermanfaat buat kita asal kita juga bisa menjaganya. Jaga dengan baik kayak gitu. Ya mungkin pelajarannya tadi ya itu sopan santun lah kawan-kawan, meskipun memang kita merasa ini alam nggak ada yang lihat, kita nggak bisa pungkiri kita hidup itu berdampingan sama makhluk astral gitu yang nggak bisa kita lihat. Mungkin kita merasa kita ngapa-ngapain orang nggak ada yang lihat, tapi ya itu tadi makhluk astral itu bisa tahu apa yang kita lakuin gitu. Jadi kalau ya kita nggak sopan, kita nggak apa, ya nggak bisa dihindari. Ya itu tadi mungkin jadi sakit sampai ya maaf ya itu meninggal. Iya benar. Oke kawan-kawan, jadi itu tadi udah kita dengar cerita dari narasumber kita dari Bang Marda. Ya dari kisah yang tadi telah diceritakan oleh Bang Marda, kita bisa ambil sisi positifnya, jauhin sisi negatifnya. Kita sama-sama udah dewasa, kita bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tetap jaga sikap dimanapun kita berada, dimana kita tinggal, kita harus hormati apa yang ada di sana, budaya-budaya yang nilai-nilai budaya yang dianut di sana kita harus hargai ya. Untuk kawan-kawan jangan lupa yang punya cerita horor, yang punya cerita menarik, boleh kawan-kawan share di kolom komentar, atau kawan-kawan juga bisa nih untuk hubungi sosial media kita, ada di
Instagram, di TikTok, atau ke email kita juga, dan bisa juga ke WhatsApp kita yang akan kita cantumkan ke deskripsi nanti. Dan untuk kawan-kawan yang ada di sekitar Jabodetabek, jika kawan-kawan memang memiliki cerita horor nih, tapi kawan-kawan terkendala karena waktu untuk perjalanan, boleh share juga. Nanti kita akan review untuk cerita kawan-kawan ke kita. Jika memang nanti kawan-kawan cerita yang menarik, kita akan samperin nih untuk ke tempat kawan-kawan. Yang penting nanti kawan-kawan siap aja ketika kita hubungi. Oke, Bang Marda, makasih banyak nih udah mau main ke Ghost Paris. Jadi kita dari tim Ghost Paris ada sedikit bingkisan nih buat Bang Marda. Mohon diterima ya Bang ya. Oke. Bisa dipegang. Oke, terima kasih. Makasih banyak, Semoga Bang Marda. lancar, sukses terus. Amin. Makasih banyak Bang Marda atas waktunya nih. Sama-sama. Kita pamit dulu. Tetap stay tune di Ghost Paris. Jangan lupa subscribe, like, and share kawan-kawan. Ghost Paris parah is.